Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Jaga kesinambungan ekosistem, TNI Angkatan Laut melepas ratusan tuki di Pulau Payung. Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut sudah kami sajikan untuk Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Uli Lailia, inilah Nevi News hari ini untuk Anda. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono pimpin serah terima jabatan 2 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono pimpin upacara serah terima jabatan 2 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen kekuatan keamanan maritim yang merupakan bagian dari komponen kekuatan pertahanan negara di laut yang tampil sebagai ujung tombak untuk mewujudkan keamanan maritim Indonesia. Roda organisasi dalam TNI Angkatan Laut terus bergerak dan berputar. Dengan demikian, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer serta 2 jabatan strategis bertempat di lapangan apel Kolin Lamil dan KRI Banda Aceh 593 Jakarta Utara. Adapun jabatan yang diserah terimakan Pangkolin Lamil dari Laksamana Muda TNI Erwin S. Aldi Dharma kepada Laksamana Muda TNI Agus Saryadi, Kadis Dikal dari Laksamana Pertama TNI Dr. Diki Atriana kepada Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, serta Kadis Jarahal dari Laksamana Pertama TNI Supardi kepada Laksamana Pertama TNI Insinyur Eko Gajaseno. Wakasal sholat Idul Adha di Kolat Koarmada 1 bersama masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan takbir dan tahlil mengawali sholat Idul Adha di lapangan Viata Jales Yuda Kolat Koarmada 1 di Komplek TNI Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono bersama Wakil Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Wik Ahmad Heri Purwono beserta masyarakat sekitar melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang dipimpin oleh Imam Khotib Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin. Adapun tema peringatan tahun ini adalah Idul Adha menumbuhkan kepedulian sosial. Pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Kolat Koarmada 1 pada tahun ini merupakan yang perdana pasca pandemi COVID-19. Wakasal hadir menggunakan baju koko putih dan peci dengan mengambil tempat di barisan paling depan bersama pejabat utama TNI Angkatan Laut dan beberapa kasal dari masa ke masa. Tahun ini masjid dan musola yang berada di Komplek TNI Angkatan Laut Kelapa Gading menerima 63 sapi dan 120 kambing yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat sekitar. Dinas Psikologi Angkatan Laut peringati Hari Raya Idul Adha. Idul Adha atau Hari Raya Haji merupakan sebuah hari raya Islam yang dimana diperingati dengan peristiwa kurban. Dengan hal tersebut, keluarga besar Dinas Psikologi Angkatan Laut melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban yang dihadiri dan dimeriahkan oleh para purnawirawan. Sebagai imam sholat Id dan khotib dari anggota Dispesial, Mayor Laut Khusus Pukori melanjutkan acara dengan penyerahan hewan kurban oleh masing-masing personil dengan jumlah 11 ekor sapi dan diserahkan langsung kepada panitia kurban untuk disembelih dan nantinya daging-daging tersebut akan didistribusikan ke panti asuhan dan masyarakat di sekeliling kantor Dispesial. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Babin Potmar Posal Bandar Khalifah laksanakan komunikasi sosial.
Guna meningkatkan jalin komunikasi sosial dengan warga pedagang pasar di wilayah binaan, Babin Potmar melaksanakan pengecekan harga sembako di Pasar Rakyat Medang Daras Kabupaten Batubara, sekaligus untuk mengetahui situasi dan kondisi keamanan serta memantau stabilitas harga sembako menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Sebagai Babin Potmar, Serda Aryadi menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk menyerap informasi dan aspirasi terhadap perkembangan harga sembako dalam rangka deteksi dini mencegah kemungkinan lonjakan harga, serta memastikan dan menjaga kebutuhan sembako di pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Adha. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke terjunkan 200 personil untuk program Kali Bersih. Intensitas hujan masih cukup tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia pada pertengahan bulan Juli 2022. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke dengan jumlah 200 personil dengan pemerintah daerah Merauke, balai wilayah sungai, serta masyarakat setempat melaksanakan pembersihan kali yang diawali di drainase Jalan TMP. Di sela-sela kegiatan, Komandan Lantamal 11, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono menyampaikan, dengan pembersihan ini diharapkan sungai bisa jadi bersih dan air bisa mengalir ke laut dengan baik hingga tidak akan menimbulkan banjir dan bisa dimanfaatkan kembali untuk ikan. Kegiatan ini mendapat apresiasi warga setempat sehingga tidak ada lagi pemandangan sampah-sampah di atas kali dan tidak menghirup aroma kurang sedap dari tumpukan sampah. Jaga kesinambungan ekosistem, TNI Angkatan Laut melepas ratusan tukik di Pulau Payung. Penyu adalah salah satu famili hewan purba yang masih ada dan hidup hingga saat ini dengan jumlah populasi yang sedikit. Guna melestarikan ekosistem demi menjaga kesinambungan ekosistem dan populasi penyu yang ada di perairan Indonesia, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut bersama Kepala Dinas Unit Pengelola Angkutan Perairan di Sub DKI Jakarta dan warga setempat melepaskan ratusan tukik atau anak penyu di Pulau Payung, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kunjungan Kadis Potmaral beserta staf meninjau peserta kursus instruktur Selam B1 Posi Angkatan 30 2022 yang tengah mengikuti praktik mengajar dan penyelaman di alam terbuka. Kadis Potmaral menyampaikan kegiatan ini merupakan sebagai upaya menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Panglima Koarmada 3 melaksanakan aksi sosial di sela kunjungan kerja. Di sela-sela kegiatan kunjungan ke Pulau Morotai, Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah yang didampingi Ketua Daerah Jalasinastri Armada 3 Nyonya Zuanita Irfansyah juga melaksanakan kunjungan ke Posal Beri-Beri Morotai Utara yang disambut dengan acara adat dan melaksanakan penandatanganan prasasti Posal Beri-Beri serta peninjauan aset yang dilanjutkan dengan pemberian tali asi kepada prajurit Posal, Koramil, dan Polsek wilayah Morotai Utara. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalan Seva Jaya Mai, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.